Halo everyone. Jadi di part yang ke-6 kali ini aku ingin lanjutin ngajarin kamu kegunaan to be dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih dalam bentuk sederhana. Di part yang kelima aku udah ajari kamu satu penggunaan to be, dan sekarang aku ingin lanjutin penggunaan to be dalam kalimat. Tapi bagi kamu yang belum berteman dengan aku, kamu bisa klik dulu tanda plus yang ada di foto profil aku, karena aku akan terus mengupdate video-video pembelajaran dari bahasa Inggris. Jadi kamu bisa belajar bahasa Inggris dari dasarnya sampai kamu mahir berbicara dalam bahasa Inggris. Yuk kita langsung ke penjelasan mengenai kegunaan to be dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ya. Kegunaan to be di sini aku akan ngejelasin yang sederhana aja dulu, yang sering kamu lihat, yaitu waktu sekarang is, are. Nanti di lain waktu kita akan berbicara mengenai was dan were. Nah, sekarang kegunaan to be yang kedua adalah kamu gunakan to be jika pada kalimat tersebut mengandung subjek atau artinya terdiri dari subjek, kemudian setelah subjek itu adalah kata benda. Oke, jadi kamu udah pahami dua, apabila setelah subjek itu kata sifat, dan yang kedua apabila subjek setelah itu adalah kata benda. Oke, untuk lebih jelasnya aku udah siapin nih ada 5 contoh, dimana 5 contoh ini saling terkait satu sama lain, yang kayak kemarin di part yang kelima. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama adalah itu buku saya. Subjeknya adalah kata itu. Itu bahasa Inggrisnya yang kita pakai untuk kata ganti adalah it's. Dan it's ini pasangannya adalah to be-nya adalah is. Kenapa harus ada to be di sini? Karena setelah kata itu adalah buku saya. Buku saya itu adalah kata benda, ada yang memilikinya, maka itu tergolong kata benda. So kamu akan katakan it is buku saya, ini kepunyaan. Kamu akan mengatakan my book. Udah kita bahas di part sebelumnya, kamu cek-cek aja part sebelumnya kalau kamu belum melihat atau menonton part-part yang sebelumnya. Kalau kamu sudah tonton, insya Allah semua part akan kamu lewati dengan mulus ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua ini, aku seperti biasa merubah pernyataan. Yang pertama merubahnya menjadi pertanyaan yes no question. Dari mana tahu yes no question? Dari kata apakah. Kata apakah itu pasti jawabannya hanya ya atau tidak. Oke, jadi apakah itu buku saya? Kalian bisa katakan is it my book? Alright, seperti itu. Sekarang kita lanjutin ke contoh yang ketiga. Dimana contoh yang ketiga seperti pada part yang kelima, yaitu kita akan membuat pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa informasi, yaitu yang disebut dengan information question, right? Yang ketiga, di mana buku saya? Oke, di mana buku saya? Di sini di yang ketiga ini aku hilangin kata itu. Jadi nanti kamu tidak perlu sebutkan kata it's-nya, tetapi kamu tetap menaruh kata kerja bantunya berupa to be, ya. Jadi nanti di mana buku saya? Kamu bisa katakan di mana, bahasa Inggrisnya adalah where. Langsung kamu ambil to be-nya saja seperti ini. Where is? Where is? Kemarin tinggal kita tambahkan 6W1H atau pertanyaan yang membutuhkan informasinya di awal. Setelah itu langsung diturunin kalau yang pada part yang kelima. Begitupun dengan yang di sini, berarti where langsung turunin is, where is, tapi it's-nya jangan diikut sertakan. Kenapa? Karena di pertanyaan ini tidak disebutkan kata itu. So langsung where is lanjut ke my book. Seperti itu cara kamu berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kamu mau mengatakan nih, di mana buku saya? Where is my book? Kalau kamu mengatakan hal keempat. Nah, di contoh yang keempat, kita baca dulu. Itu bukan buku saya. Ini berlawanan dengan yang poin A, karena ini adalah pernyataan negatifnya. Oke? Pernyataan negatifnya. Itu bukan buku saya. Dari mana tahu negatif? Karena ada kata bukan. Kata bukan itu sama dengan kata tidak. Oke? Jadi kamu tinggal menaruhkan kata not saja. Sama dengan yang di atas, tapi tambahin kata not setelah to be-nya. So kamu akan katakan itu it's, to be-nya adalah is, bukan, taruh kata not. So it is not. It is, ini word connection. It is not buku saya, my book. Oke, kamu baca. Kalau mau pakai pronounce, jangan di patah-patah. It is not my book. No, tapi kalau mau pakai pronounce, it's not my book. Terserah kamu mau ucapin seperti apa, boleh-boleh saja. Jadi nanti bahasa Inggrisnya itu bukan buku saya, kamu bisa katakan it is not my book. Atau kalau kamu pakai pronunciation, it is-nya kamu singkat menjadi kata it's. It's not my book. It is not my book. It's not my book. Up to you. Kamu mau pilih yang mana. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir untuk poin yang kedua, yaitu apakah itu bukan buku saya? Sama dengan poin yang pada B, tapi ini bedanya negatifnya. Oke, jadi apakah itu bukan buku saya? So, kamu balik to be-nya sama dengan yang tadi. It is berubah menjadi is it. Turunin kata not my book-nya. Seperti itu.
Nah, nanti kalau kamu ingin ngembangin diri, cobalah ngomong kamu berulang-ulang dengan menyebutkan bahasa Inggrisnya saja, gak perlu bahasa Indonesianya. Nanti kamu ganti dengan kata yang berbeda. It is my book. Is it my book? Where is my book? It is not my book. Is it not my book? Seperti itu. Dan kamu juga bisa kembangin my book-nya dengan your book mungkin, our book, terserah. Kamu tergantung dari keadaan kamu pada saat itu. Oke, kita lanjutin ke penggunaan to be yang ketiga. Sekarang aku ingin lanjutin nih penjelasannya untuk penggunaan to be yang ketiga. Kapan sih to be itu kamu gunakan? Yang ketiga, to be itu kamu gunakan jika kalimat tersebut terdiri dari subjek dan setelah subjek itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu disebut dengan adverb. Dalam istilah bahasa Inggris, kata keterangan itu disebut dengan adverb. Nah, sekarang kamu bisa langsung lihat contohnya. Kita cepet-cepet saja ya, karena kamu udah tahu teorinya, tinggal kamu praktekkan saja. Contoh yang pertama, mereka di sekolah sekarang. Bahasa Inggris mereka kamu pasti ingat, yaitu kata they. Ingat suara dalnya yang agak cair-cair, they. Kemudian di sekolah ini adalah keterangan tempat, so kamu harus taruhkan to be dari they adalah are. So you can say they are. Oke, seperti itu. Di sekolah bahasa Inggrisnya adalah in the school. In the school. Nah, mungkin ada kamu mau nanya nih, kok ada the-nya gitu? Karena bahasa Inggris sekolah itu adalah school. Kenapa sih harus ditaruhkan the? Oke, the itu sebenarnya untuk menghususkan sekolah mana yang dituju. Jadi antara orang yang berbicara dengan orang yang ditanya ini sudah sama-sama tahu sekolah mana yang dia tuju. Karena tujuan dari the ini adalah menghususkan sekolah yang dibicarakan. Seperti itu. Nanti hal-hal itu akan kita bahas, tetapi ketika kamu sudah bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi mereka di sekolah sekarang, they are in the school sekarang, bahasa Inggrisnya adalah now. Tapi aku ingin kasih tahu kamu, biasanya kata the ini digunakan di kata benda atau istilahnya adalah noun. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Seperti biasa aku ubah menjadi pertanyaan kata apakah. Maka kata apakah langsung kamu balik to be-nya they are berubah menjadi are they. Oke, langsung turunin ke bawah, in the school now. Oke, in the school now. Oke, so apakah mereka di sekolah sekarang? Bahasa Inggrisnya adalah are they in the school now. Are they in the school now. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, perhatikan baik-baik, ada kata yang aku hilangin biar pertanyaannya jadi tepat. Di mana mereka sekarang? Nah, yang aku hilangin adalah kata di sekolah. Maka nanti kamu tidak perlu tulis kata di sekolah. Tetapi di sini dia menanyakan adalah tempat atau keterangan. So, jadi ini pasti harus ada kata kerja bantunya yang berupa to be. Tinggal kamu tulis bahasa Inggris di mana adalah where. Kemudian langsung turunin yes no questionnya, jadi where are. Alright, where are they? Kamu langsung tulis where are they sekarang. Where are they now? Oke. Jadi where are they now? Di mana mereka sekarang? Kalau kamu mau bilang di mana kamu sekarang, maka kamu akan mengatakan where are you now? Oke, seperti itu ya. Jadi kamu tinggal menggabungkan antara pertanyaan information questionnya dengan yes no questionnya. Kemarin sudah dibahas di part yang ke-5 dan tadi juga kita sudah bahas sebelumnya di poin yang kedua. Lanjut ke poin yang ke-D atau contoh yang keempat. Mereka tidak di sekolah sekarang. Ini berlawanan dengan mereka di sekolah sekarang. Ingat teorinya, tinggal ditaruhkan kata not. So they are not. Seperti itu langsung ya. They are not in the school now. Seperti itu, in the school now. Dan yang terakhir nih pertanyaannya adalah apakah mereka di sekolah sekarang? Kalau yang ini apakah mereka tidak di sekolah sekarang? So tinggal ditaruhin aja apakah mereka, berarti they berubah menjadi are they. Oke, are they. Kemudian tidak adalah not. Are they not in the school now? Seperti itu. School now. Dan ada satu lagi penggunaan to be, tapi nanti yang satu itu akan kita bahas di part yang ke-7. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai kapan kamu gunakan to be dalam kalimat. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa nanti di part berikutnya ada lagi satu lagi penggunaan to be. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan jangan lupa di-share juga kepada teman-teman kamu agar yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next video and thank you so much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.